Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, 100 tahun yang lalu tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di dunia ini. Dan 100 tahun yang akan datang, insya Allah juga tidak ada seorang pun di antara kita yang masih tinggal di dunia ini. Maknanya kita di dunia ini waktunya sangat singkat. Maka perlu senantiasa kita berpikir, merenung, memahami untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kita ke dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang menciptakan kita, telah mengutus Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memberitahu kepada kita untuk apa kita didatangkan ke dunia ini. Baginda Nabi telah menjelaskan bahwa kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini untuk diuji dengan beberapa tugas. Kalau tugas ini kita kerjakan, maka Allah akan ridho kepada kita. Hidup kita di dunia akan dibarokai oleh Allah. Kemudian setelah mati, kita akan dikirim ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi raja-raja di surga Allah. Istana-istana dari intan, dari emas, dari berlian telah disiapkan di sana. Sungai-sungai dari susu, dari madu
telah dialirkan di sana. Bidadari-bidadari telah berhias diri untuk menyambut kita. Para malaikat pun sibuk menyiapkan persiapan-persiapan besar untuk kedatangan kita di surga. Kita akan selamat selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, mulia selama-lamanya, bebas dari segala masalah. Apa yang kita inginkan Allah akan kasih berlipat-lipat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Apa yang kamu suka Allah kasih, apa yang kamu minta Allah akan beri. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridha Allah lebih besar dari segala-galanya. Ini kalau kita menjalankan tugas. Kalau kita tidak menjalankan tugas yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan jadikan kehidupan kita di dunia ini sengsara, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, yang sumpek. Walaupun rumahnya besar, sawahnya luas, duitnya banyak, tapi Allah akan jadikan kehidupan kita ini dongka, sumpek. Kalau kita tidak menjalankan tugas, tambah hari tambah sumpek, tambah sumpek, tambah sempit sampai mati lebih sempit lagi. Kuburan kita akan jadi tempat yang begitu menakutkan. Kemudian tidak ada tempat bagi orang-orang yang tidak menjalankan tugas ini kecuali tempat-tempat yang penuh dengan kesengsaraan, kesusahan selama-lamanya. Kalau dia tidak menjalankan tugas 100%, maka dia akan celaka 100% selama-lamanya. Kalau dia masih mati dalam iman, maka dia akan dihukum menurut kesalahannya. Kalau tidak diampuni oleh Allah atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga Allah ampuni kita semua. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, tugas itu apa? Yang pertama kali, kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, tugas kita yang pertama adalah beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ini beribadah. Ini tugas kita yang pertama. Dan tidak mungkin orang itu ibadah kalau belum kenal kepada Allah. Maka tugas yang pertama adalah kenal kepada Allah, itulah iman. Maka para ulama mengatakan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban manusia yang pertama adalah mengenal Allah dengan mantap, dengan yakin. Kalau orang itu sudah mantap, yakin bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, maka pasti dia siang dan malam akan beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Inilah tugas kita yang pertama setelah mengenal Allah, beribadah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah sholat. Maka bagi orang yang berpikir sholat ini perkara yang penting sekali, para ulama mengatakan kalau kamu ingin tahu derajat kamu, pangkat kamu di sisi Allah, lihatlah pandangan kamu kepada sholat. Kalau kamu itu memandang, menganggap
sholat itu perkara yang penting, berarti kamu ini orang penting di sisi Allah. Kalau kamu menganggap sholat ini perkara yang besar, kamu itu orang besar di sisi Allah. Kalau kamu itu menganggap sholat itu biasa aja, maka kamu itu orang biasa. Kalau kamu meremehkan sholat, man hanat alaihi sholah fahuwa indallahi ahwan. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia orang yang remeh di sisi Allah. Di orang iman ini sholat ini perkara yang penting banget ini. Datang waktu sholat, nggak ada yang dipikir selain sholat. Gawat darurat, karena ini panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah sholat, marilah menuju kemenangan, kesuksesan. Maknanya kesuksesan kamu itu dalam menghadap kepada Allah ini. Hai petani-petani yang ada di sawah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kesuksesan kamu kalau kamu menghadap kepada Allah, bukan kalau kamu menghadap kepada sawah. Menghadaplah sekarang kepada yang menciptakan sawah, jangan menghadap kepada sawah. Ini sholat waktunya. Hei pedagang-pedagang yang ada di pasar, kamu ingin sukses, sholat. Hei pejabat-pejabat yang ada di kantor-kantornya, di istana-istananya, hei raja-raja yang ada di istana-istana, kamu ingin sukses, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jalannya kamu sholat. Walaupun kamu punya istana, punya dunia dengan segala isinya, tetapi kamu tidak mau menghadap kepada pencipta dunia ini, kamu celaka, gagal, hancur kamu. Ini kewajiban manusia yang pertama. Hai orang-orang miskin, kamu jangan sedih dengan kemiskinan kamu. Kamu ingin sukses, ini dibuka pintu Allah. Datanglah kepada Allah dengan sholat. Hai orang-orang sakit, kamu tidak usah sedih dengan sakit kamu. Kamu ingin sukses, menghadaplah kepada Allah. Kalau Allah sayang kepada kamu, cinta kepada kamu, kamu masuk surga, tidak akan sakit selama-lamanya. Hai orang-orang kaya, kesuksesan kamu bukan di dalam kekayaan. Walaupun kamu kaya bagaimana, kalau kamu hubungannya buruk dengan yang maha kaya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kamu akan menyesal dengan kekayaan kamu. Kekayaan kamu akan jadi bara api saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dah, kalau sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ini sudah tinggalkan segala urusan sholat. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Coba kita renungi apa yang kita rasakan waktu sholat maghrib tadi. Biasa saja, kamu masih belum meningkat, berarti masih biasa saja. Kita mohon kepada Allah agar nanti kalau masih hidup sholat isya, sholat kita lebih baik daripada tadi. Kita gembira dengan sholat itu. Bagaimana kalau kita dipanggil oleh presiden untuk menghadap? Ada surat dari presiden, kamu boleh menghadap di istana Jakarta jam 7 pagi. Kamu ingin menyampaikan apa keperluan kamu, proposal kamu, silahkan. Nah, bagaimana gembira kita? Panggilannya hari Sabtu, hari Jumat sudah di Jakarta. Dengan penuh gembira sekali. Nah, ini dibuka pintu untuk menghadap kepada Allah dengan sholat. Dan kita diperintahkan, mintalah, hamilu hawaijakum 'alal maktubat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu punya hajat apa-apa, bawalah dalam sholat fardu. Waktu sujud itu kamu nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah,
pakai bahasa Arab tapi ya Allah, sudah kalau nggak bisa bahasa Arab dalam hati aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah akan tunaikan, mudahkan hajat-hajat kita sesuai yang paling baik untuk kita. Bukan sesuai mau kita, sesuai yang Allah kehendaki. Hadi mulaikan Allah Ta'ala. Kemudian tugas yang kedua, ya, ini ringkasnya saja. Kita ini ketiga apa kedua tadi? Ketiga aja ya. Pertama kali iman, kedua ibadah, terus ketiga ini. Kita ini disuruh oleh Allah untuk mengikuti kehidupan para nabi. Allah bercerita mengenai para nabi, kemudian Allah berfirman, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka ini para nabi itu orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, ikuti dia. Ciri khas kehidupan para nabi itu setelah imannya kuat, ibadahnya kuat, maka ciri khas yang ketiga, ini ada ciri khas yang ketiga kehidupan mereka itu. Siang malam ngajak orang untuk iman, untuk ibadah. Nah, ini tugasnya yang ketiga. Nah, seluruh para nabi dakwah. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh ini doanya Nabi Nuh. Wa qala Nuh Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ini ceritanya Nabi Nuh itu dakwah siang dan malam. Setelah dakwah siang dan malam terus doa, Rabbi, hai Tuhanku. Benar. Hai Tuhanku, aku telah mengajak kaumku siang dan malam. Jadi ini katanya para ulama, kalau kamu mau dakwah, kalau kamu mau doa, itu paling baik itu dimulai dengan cerita dakwah di depan Allah. Allah itu suka kalau ada orang berjuang itu mulai kan. Maka Nabi Nuh itu mau doa itu cerita dakwah dulu di depan Allah. Ya Allah, aku sudah mengajak kaumku siang dan malam. Tambah saya ajak, tambah lari. Tambah saya ajak, tambah lari. Nah, akhirnya doanya diterima oleh Allah SWT. Seluruh orang kafir habis ya. Sebab doanya Nabi Nuh. Tapi doa bagaimana? Doa setelah dakwah siang dan malam. Berapa hari? 4 bulan? Bukan, ratusan tahun. Jadi kalau kita ingin doanya kuat, dakwah dulu. Setelah dakwah sampai peok, terus ya Allah, aku telah buat usaha begini. Tolonglah aku ya Allah. Ini maghlubun fantasir. Maka pertolongan Allah akan datang. Begitu juga Nabiullah Zakaria. Nabiullah Zakaria itu sudah sepuh, sudah tua, nggak punya anak. Istrinya mandul lagi. Jadi aneh para nabi itu semua kan. Waktu muda nggak minta anak, setelah tua malah minta anak. Kan aneh semua kan. Memang para nabi itu nggak peduli dengan keadaan. Karena keadaan itu semua yang bikin Allah. Kalau Allah bikin mudah saja. Yang sulit jadi mudah, yang mudah jadi sulit. Kalau Allah menghendaki, ya tidak ada perkara yang bisa menghalang-halangi apa kehendak Allah. Nabi Zakaria ini sudah tua, sepuh, rambutnya sudah putih semua, istrinya mandul lagi. Jadi beliau minta anak kepada Allah. Tapi minta anaknya itu alasannya itu dakwah semula kan. Bukan hanya minta anak itu aja, tidak. Beliau mengatakan, inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni
wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, aku khawatir umat ini bagaimana keadaannya setelah matiku. Kalau nanti saya mati, yang ngurus umat ini siapa ya Allah? Sedangkan istri saya ini mandul. Maka berikanlah kepada aku anak yang akan mewarisi perjuanganku ini dan mewarisi perjuangan keluarga Nabi Yakub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah ya Allah anak yang akan kau berikan itu anak yang diridhoi. Anaknya aja belum lahir sudah didoain, ya Allah jadikan anakku nanti anak yang diridhoi. Jadi Nabi Zakaria itu minta anak karena khawatir keadaan umat. Nanti kalau saya mati yang ngurus umat itu siapa? Ya Allah, saya khawatir, maka berikanlah kepadaku anak yang mewarisi perjuanganku dan perjuangan keluarga Yakub alaihi wassalatu wassalam, dan jadikanlah anak itu anak yang diridhoi. Akhirnya Allah berikan anak, yaitu Nabi Yahya. Masih kecil itu sudah jadi nabi. Itu nabi kecil itu ya, Nabi Yahya itu. Wa atainahul hukma sabiyya, masih kecil sudah jadi nabi. Karena apa? Mengayahnya nabi ya. Mengayahnya nabi ya. Masih kecil sudah jadi nabi. Allah kehendaki memang ajib ini. Biasanya nabi-nabi yang dulu setelah umur 40 tahun diangkat jadi nabi. Nabi Yahya masih kecil sudah jadi nabi. Karena apa ini? Pelajaran buat kita. Anak kita pun masih kecil pun bagaimana kita pikirkan, mikir dakwah juga walaupun kecil. Jangan anak kecil itu cuma diajari bintang kecil di langit yang biru, main-main. Anak kecil itu ajari kenal kepada Allah. Hei anakku, kamu tuh hamba Allah, kamu umat Rasulullah, kamu mau ke akhirat, kamu tuh ikut Nabi Yahya gitu loh. Masih kecil sudah mikir agama gitu. Insyaallah mulai kan? Insyaallah. Ini mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas yang keempat, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lah baginda Nabi ini keistimewaannya apa? Keistimewaannya banyak sekali. Cuman keistimewaannya yang paling masyhur, beliau itu diperintahkan untuk dakwah seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menghidupkan agama seluruh alam. Rahmatan lil alamin itu maksudnya menghidupkan agama seluruh alam. Menghidupkan agama seluruh alam, karena namanya orang yang sayang kepada umat itu kalau orang itu ngajak umat ini untuk amal agama. Selagi kita ini belum mengajak umat untuk amal agama, namanya belum sayang, belum rahmah. Kalau kita membiarkan umat berbondong-bondong menuju jahanam, kita ini belum rahmat. Nah, kita ini masih kejam, keras. Kalau sudah mengajak umat kepada agama, akhirnya menuju surga, itulah namanya sayang. Dan baginda Nabi diutus untuk menyayangi seluruh alam. Maka kita pun harus menyayangi umat seluruh alam. Insyaallah malaikat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bentuk jamaah untuk menghidupkan usaha agama seluruh alam. Insyaallah malaikat. Terus yang kedua, jamaah mengeluarkan jamaah. Bentuk jamaah, kemudian jamaah mengeluarkan jamaah. Jamaah 3 hari mengeluarkan jamaah 3 hari, keluarkan jamaah
40 hari, jamaah 4 bulan. Begitu juga jamaah 40 hari. Begitu juga jamaah 4 bulan. Jamaah mengeluarkan jamaah. Kalau tidak kita bentuk fikir jamaah mengeluarkan jamaah, lah kita ini namanya belum kerja seluruh alam namanya. Walaupun kita baru putar di Temboro sekitarnya, Indonesia sekitarnya, tetapi kalau kita ini punya prinsip jamaah keluarkan jamaah, jamaah keluarkan jamaah, berarti kita ini gerak seluruh alam. Di gerak seluruh alam itu caranya mudah banget, tidak susah. Apa? Jamaah keluarkan jamaah. Maka yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW ketika sakaratul maut mengeluarkan jamaah. Karena beliau ini sudah dipanggil oleh Allah, sedangkan tugas beliau seluruh alam. Maka apa yang beliau buat dalam keadaan sakaratul maut mengeluarkan jamaah. Jamaahnya Sayyidina Usamah ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu 3.000 orang mau dikirim ke negeri Rom. Nah, kita usahakan bagaimana kita nanti mati dalam keadaan mengeluarkan jamaah seperti yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malaikat. Bukan mengeluarkan jamaah waktu hari Jumat, waktu istima, waktu jur, tidak. Waktu sakaratul maut keluarkan jamaah. Kapan sakaratul mautnya itu? Mungkin nanti malam, mungkin besok pagi. Jadi hari-hari keluarkan jamaah. Insyaallah malaikat. Karena hari itulah mungkin hari sakaratul maut kita. Kita tidak tahu. Usahakan hari kematian kita ini hari pengeluaran jamaah. Insyaallah malaikat. Kemudian malaikat Allah Ta'ala tadi berapa tadi? Nah, ini yang kelima sekarang ya. Kita ini diperintah oleh Allah SWT untuk mengikuti kehidupan sahabat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang cepat-cepat masuk Islam awal-awal dari kalangan muhajirin dan ansor, dan yang mengikuti mereka Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dapat ridho Allah, maka dikasih jalan, ikutilah sahabat muhajirin dan ansor. Sahabat muhajirin dan ansor. Sahabat muhajirin dan ansor itu pusatnya pada waktu itu di Madinah Al-Munawwarah. Ringkesnya kita ini diperintahkan oleh Allah untuk membuat suasana Madinah di kampung-kampung kita. Insyaallah malaikat. Kampung Madinah itu bagaimana? Ini ceritanya banyak, cuman ada kuncinya. Apa orang Madinah yang dipikir apa? Orang Madinah itu seperti orang Temboro, kebanyakan petani-petani. Tapi yang dipikir itu dakwah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka yang besar, yang kecil, tua, muda, anak-anak semua menyambut baginda Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Wajib kita syukuran selagi masih ada orang dakwah, katanya orang Madinah. Walaupun beras banyak, kurma banyak, anak banyak, tapi kalau tidak ada orang dakwah, nangis. Walaupun tidak ada beras, walaupun tidak ada duit, ada orang dakwah,
wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Wajib kita syukuran selagi masih ada orang dakwah. Ini pikirannya orang Madinah, pusatnya Muhajirin Ansor. Maka kalau kita ini sikap kita seperti orang Madinah, ya nanti kampung kamu jadi Temboro Al-Munawwaroh. Nah. Tapi kalau jamaah datang kamu itu sedih, wah datang lagi orang-orang jenggot ini. Beras sudah habis, datang lagi. Ini saya mau ke kantor ini, nanti suruh nusrah lagi nih. Nah ini nanti bukan jadi Temboro Al-Munawwaroh, jadi Temboro nggak tahu ini Karangabang. Istilah wong Jawa Karangabang, tempat yang buruk. Kalau kita ingin kampung kita menjadi Jongke Al-Munawwaroh, Tembunggungan Al-Munawwaroh, Maspati Al-Munawwaroh, maka rubah sikap kita. Gak ada beras, gak ada duit, gak ada apa-apa, pokok asalkan ada dakwah, syukur aja. Insyaallah malaikat. Karena kalau ada dakwah, agama akan hidup. Kalau agama hidup, duit pun berkah, anak berkah, sawah berkah, dagang berkah, semua berkah. Tapi kalau tidak ada dakwah, agama mati lama-lama. Sehari, 2 hari, lama-lama mati. Kalau agama mati, nanti sawahnya nggak berkah, anaknya nggak berkah, istrinya nggak berkah, pasarnya nggak berkah, hidupnya berantem, gerangsang, mati ini sengsara. Insyaallah malaikat. Inilah 5 kewajiban kita. Bagaimana cara supaya kita ini membuat masyarakat sahabat, masyarakat Madinah itu bagaimana cara memulainya? Memulainya dengan menghidupkan amal masjid. Insyaallah malaikat. Bagaimana seluruh umat kita bawa ke masjid. Setelah sampai di masjid, dihidupkan amal masjid. Amal masjid yang pertama apa? Hidupkan suasana, mengajak manusia kepada Allah, untuk mengingati Allah. Ajak manusia ini, tanamkan dalam hati kita, sampaikan kepada seluruh umat bahwa tidak ada perkara yang lebih penting melebihi memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Kesuksesan kita hanya kalau kita ini baik dengan Allah. Kalau kita nggak baik dengan Allah, walaupun naik ke bulan pun ke neraka juga. Naik ke bulan, terus turun ke kuburan, masuk neraka. Walaupun diangkat presiden, diangkat DPR, setelah itu diangkat ke kuburan, terus masuk neraka. Kalau tidak baik hubungannya kepada Allah. Kumandangkan setiap masjid, Allahu Akbar, Allah Ma'akum. Yang selain Allah kecil semuanya. Bahkan selain Allah itu tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Yang selain Allah itu tidak hidup, dihidupkan oleh Allah. Tidak bisa apa-apa kecuali kalau diapa-apakan oleh Allah. La ilaha illallah. Ini suasana dakwah ini penting kan? Karena manusia ini sebetulnya itu kalau mau mikir itu ya tahu, tapi manusia itu memang wataknya itu nggak mau mikir. Manusia itu kalau mau mikir itu nggak ada manusia yang ngaku menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, nggak ada. Bahkan tidak ada manusia yang mengaku menciptakan dirinya sendiri. Kalau mau mikir mereka itu pasti dia akan merasa saya ini hamba Allah.
Tetapi Subhanahu wa ta'ala, manusia itu mudah lupa. Lah obatnya lupa itu diingatkan. Itulah namanya dakwah, mengingatkan. Dakwah itu bukan memberitahu, mengingatkan. Fadzakir. Nah, sebetulnya yang dibicarakan perkara yang seluruh umat itu ngerti sebetulnya, entah sedikit entah banyak itu. Tapi lupa terus. Nah, kalau lupa terus bagaimana? Diingatkan terus. Seperti itu di sekolahan itu. Semua sudah dikasih tahu 6:30 masuk. Tapi setiap 6:30 mesti ada bel. Padahal itu semua anak-anak sekarang ini semua sudah punya jam semua. Kenapa? Karena itu suka lupa. Kalau nggak ditet itu lupa terus. Dia tetap masih jajan di warung, minum kopi, minum apa, nggak masuk itu. Ya begitu juga semua umat Islam sudah tahu waktunya sholat itu subuh, zuhur, jamnya juga sudah tahu. Tapi kok Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kenapa? Karena kita ini lupa aja terus. Maka karena lupanya itu juga terus-terusan, maka mengingatkannya itu juga terus-terusan. Insyaallah malaikat. Dan mengingatkan orang itu barokahnya kembali kepada diri kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Kalau orang itu berjuang, barokahnya itu balik pada dirinya sendiri. Orang mau, orang tidak mau itu nomor 2. Yang penting kita mau. Insyaallah malaikat. Kita dakwah orang mau, kita dapat pahala. Kita dakwah orang tidak mau juga tetap saja dapat pahala. Jadi kata para ulama, ini kesimpulan dari Quran, dari hadis ini. Kalau orang itu dakwah, untung terus. Orang mau, orang tidak mau, maka dia dapat pahala. Kalau orang mau, pahalanya banyak. Orang-orang yang beramal setelah dia, sebab dia dapat pahalanya. Kalau orang tidak mau, malaikat, dia tetap dapat pahala. Yastabdil qauman ghairakum fa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu dakwah terus, orang-orang tidak mau, nanti Allah datangkan orang lain yang mau. Baginda Nabi dakwah di Mekah, orang Mekah nggak mau, sedikit aja yang mau. Allah datangkan orang Madinah berbondong-bondong. Nabi pergi ke Taif, orang Taif nggak mau. Nabi diusir. Setelah pulang dari Taif di Wadin Nakhil, kampung namanya Wadin Nakhil, tiba-tiba jin-jin pada datang masuk Islam. Nah, kalau manusia nggak mau, makhluk Allah itu masih banyak, Allah datangkan jin-jin masuk Islam. Ini pelajaran kata para ulama. Orang itu dakwah itu orang mau tidak mau itu nomor 2. Yang penting kamu itu mau. Dapat pahala terus. Kalau orang mau kamu dapat pahala berlipat-lipat. Kalau orang tidak mau, Allah akan datangkan orang yang mau. Kemudian malaikat, kalau kita terus dakwah, maka Allah akan hancurkan kebatilan-kebatilan di dunia ini. Kalau mereka nggak mau nerima. Ketika Nabi Musa dakwah di Mesir, maka kebatilan yang dibawa Fir'aun, kebatilan yang dibawa Haman, Korun, hancur semuanya. Kapan hancurnya Namrud? Bukan setelah dibom nuklir, bukan setelah dibawakan pedang. Setelah Nabi Ibrahim dakwah, Namrud hancur semuanya. Jadi dakwah itu khasiatnya itu mendatangkan hidayah untuk orang yang Allah kehendaki dan akan membawa kehancuran bagi orang-orang ahli batil. Jadi untuk menghancurkan orang ahli batil bukan dengan bom, dengan dakwah. Nabi Musa tidak punya bom, dakwah aja, tahu-tahu Fir'aun delep sendiri.
Wis to dakwah terus. Iki ning khasiate iki dakwah. Insyaallah malaikat. Tapi kalau dakwah nggak dihidupkan, walaupun di Makkah Al-Mukarramah timbul preman-preman, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Padahal itu dulunya mbah-mbahnya itu wali-wali. Tapi karena dakwah nggak dihidupkan, akhirnya cucunya jadi preman. Memusuhi agama, merusak agama. Maka malaikat Allah Ta'ala, kalau kita ingin anak cucu kita ini selamat, kita mau jumpa anak cucu kita di pintu surga, kita buat dakwah. Insyaallah malaikat. Anakku, saya mau keluar 4 bulan. Kenapa Pak? Kau keluar 4 bulan? Supaya usaha dakwah hidup anakku. Nanti kalau usaha dakwah hidup, insya Allah kita akan berjumpa lagi di surga. Cucu-cucu saya, buyut-buyut saya, nanti akan jumpa di sana. Tapi kalau kita nggak mau dakwah, nggak hidupkan usaha dakwah, nanti naudzubillah bisa-bisa anak cucu kita ini akan berbondong-bondong menuju jahanam, nggak bisa ketemu lagi. Maka kita pisah sebentar untuk supaya kita nanti mengadakan reuni anak cucu di surga. Insyaallah malaikat. Sekarang kan ada reuni-reuni gitu. Kalau nanti hari raya reuni keluarga Kaji Idris, reuni keluarga Kaji Abbas. Nah, kan begitu bisa orang Temboro itu. Kamu pikir reuni di surga belum? Nah, kalau ingin reuni di surga, hidupkan dakwah. Kalau nggak hidupkan dakwah, anak cucu kamu nggak sholat, nggak ada yang datangi. Siapa yang mau mikir orang? Wong mbahnya aja juga nggak mikir, paknya juga nggak mikir, bapaknya, ibunya nggak mikir. Tapi nanti kalau dakwah ini hidup, nah, anak kamu yang sudah ada di pojokan dunia sana nggak ke masjid, didatangi, assalamualaikum, waalaikumsalam, diajak ke masjid. Akhirnya anak kamu selamat, jumpa di surga. Insyaallah malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita di dunia ini, malaikat. Untuk kita ini sibuk dalam agama dan sibuk dalam menghidupkan agama. Tugas kita ya ini. Ini bukan tugasnya Pak Kiai saja, bukan tugasnya Pak Ustadz saja, bukan tugasnya orang India, orang Jakarta, bukan. Tugas seluruh umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Berarti termasuk tugas kita. Insya Allah malaikat. Maka untuk itu tidak usah diperpanjang pembicaraan. Sekarang ingin pembicaraan ini menjadi kenyataan. Insyaallah malaikat. Nah, kita ingin melihat kampung-kampung hidup agama, masjid-masjid makmur, masya Allah. Di mana-mana orang soleh. Sekarang itu kita mencari pemuda-pemuda soleh susah. Nah, pemuda teler yang ada sekarang. Nah, iya malaikat. Karena apa? Pabriknya pemuda soleh sudah ditutup. Apa pabriknya? Itulah usaha dakwah. Masih ada tapi dikit. Nah, tidak cukup untuk memproduksi yang banyak. Maka kita hidupkan suasana ini semua kan. Insyaallah. Yang mau keluar 4 bulan 40 hari, silakan berdiri depan. Taqabbalallah. Monggo Pak. Sing badhe medal sekan wulan, sekan dosa dinten, monggo jumeneng ngidul mriki. Monggo taqabbalallah. Syukur monggo. Monggo sing badhe medal sekan wulan, sekan dosa dinten, tambah masa, sisa masa. Monggo
sedaya semeneng maju mriki Pak, monggo. Niki tugas sampean aja ndelok-ndelok wong. Sing duwe kewajiban yo kowe kuwi. Ya. Ndelok-ndelok masamu iki kok sing wajib wong liya ngono piye? Ya kowe kuwi sing wajib. Nek ngadeg bolak-balik dibayani ya ora bolong-bolong tuh kupinge. Monggo. Niku ki kupinge diujohi setan. Monggo wong nek turu ora nggo cara sunah kupinge diujohi setan. Nek diomongi malah ndarani si diomongi wong liya, padahal kowe kuwi si diomongi. Ndarani wong liya, syarat mati wong liya apa kowe to jane. Ketoke kowe to dhisik ijen. Monggo. Semeneng monggo. Monggo. Niki kula omong khusus wong Mboro mawon nggih. Niki khusus wong Mboro, nek wong lintu Mboro diikram, wong Mboro iku kudu dipitet irunge. Nggih. Monggo. Mergo wong Mboro niki sedaya ajeng tekan akhirat sedaya, Pak. Nek wong lintu Mboro kan mboten to, Pak. Nggih. Nggih. Lho kok nggih. Piye iki? Ini piye? Akhirat kan wong Mboro no piye? Monggo, jumeneng sinten malih. Saniki sing taskil niat, sing badhe niat negeri jauh kali PB. Monggo jumeneng mriki lor mimbar niki. Negeri jauh kali PB, jumeneng ndang cepet ae. Nguatne niat, monggo. Sing wis daftar meleh, monggo. Monggo. Ngono lho sing rada giyapno wong ki, aja telatelo. Nggih, monggo. Niki kathah tamu tiang Malaysia, Pak. Kula cara Jawa mawon kan mboten ngerti nek kula niki muring-muring kan nggih ngerti to. Nggih. Cara Jawa mawon ta niki, taskile cara Jawa. Bayan Indonesia, taskil Jawa. Pinjo ngerti wong-wong luar negeri. Wong Mboro kok angel-angel men tibake. Mboten gampil wong Mboro niki. Monggo, jumeneng. Lho niki niki kiai-kiai king Malaysia bodho dugi mriki. Entuk kabar ning Mboro ki saiki wis urip agama iki kaya apa to? Bodho Mboro mriki ya. Enten wong pinten yo? Pinten? Wong 90 ae. Masyaallah iki sampeyan niku nggih masih urung patah ikhlas dan ngadeg ana jane apik ben nyemangatne wong-wong niku teng agami. Insyaallah nggih. Aja wong niku nek dijak ning agama ki meneng empane kaya ora patek butuh empeluh. Niku mboten ngoten niku. Ketokne semangate kaya Medina. Nggih, insyaallah nggih. Mbon saniki tiga-tiga sekawan-sekawan sing diaturaken wau dibaleni malih. Monggo. Tiga-tiga sekawan-sekawan.